Baiklah, selanjutnya kita mulai dengan penyampaian visi misi dari nomor urut calon 1 Saudara Sunardi AMD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan calon kepala desa Kutu Tinggi. Yang saya hormati Bapak Panwas beserta perangkat. Yang saya hormati Ketua BPD beserta perangkat. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas Desa Kutu Tinggi. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dusun se-Desa Kutu Tinggi beserta perangkatnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang juga sempat hadir pada malam hari ini, dan terkhusus buat panelis kita yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan tubuh sehingga kita dapat berkumpul di aula Gelora Bakti ini dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa Kutu Tinggi periode 2016-2022. Di sini karena waktu mepet hanya 5 menit, mungkin langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sunardi, alumni Teknik Sipil Politeknik Pasir Pengarayan yang sekarang berubah menjadi Universitas Pasir Pengarayan. Saya asli putra daerah Desa Kutu Tinggi. Tempat saya tinggal adalah di Dusun Wonosri Timur. Di sini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga ucapan terima kasih kepada kami, kepada tim pemenangan yang juga sempat hadir memenuhi undangan ini. Di sini yang perlu saya sampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, aman, sejahtera dalam rangka menciptakan masyarakat Desa Kutu Tinggi yang amanah, bertanggung jawab. Transparan dalam artian kita ingin setiap apapun yang ada di desa kita, dana apapun yang masuk, bantuan apapun yang masuk ke desa kita, kita akan informasikan kepada masyarakat, khususnya Desa Kutu Tinggi. Karena saya menilai hal ini semua aturannya jelas. Semua aturan kegunaan uang, anggaran, bantuan apapun namanya jelas. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut untuk memberi masyarakat kita, memberitahu? Jangan masyarakat kita dibodoh-bodohi. Itu transparan dalam artian yang cukup luas. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin masyarakat kita mandiri, berdikari. Kita akan kelola dalam artian setiap apapun program kerja yang ada di Desa Kutu Tinggi, kita akan dukung. Salah satu contoh, kita akan kembangkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang ada di Desa Kutu Tinggi. Salah satu contoh, kita akan kembangkan potensi apa yang ada di desa tersebut, di dusun tersebut. Kita kembangkan. Kita kembangkan potensi apa yang ada di dusun tersebut untuk menjadi, membina, dan mensejahterakan masyarakat Desa Kutu Tinggi dalam hal untuk mengurangi pengangguran. Itu program saya. Satu lagi yang harus saya tekankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya untuk masalah pembangunan selama ini ya mungkin bisa dikatakan bukan tidak bagus, tapi bagus. Cuman ada beberapa yang harus kita perbaiki. Kita ingin dari yang baik menjadi lebih baik. Itu bahasa yang saya kembangkan. Itu makanya motto saya adalah tegas, terampil dan lugas. Jadi pada prinsipnya kita ingin memperbaiki baik itu sistem pemerintahan, apapun nama bentuknya kita akan perbaiki. Itu pada prinsipnya kita tidak ingin membedakan dusun yang satu dengan dusun yang lain. Kita tidak ingin membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karena kita adalah saudara. Kita adalah masyarakat yang sudah pandai. Jadi pada prinsipnya kita ingin mengelola segala aset-aset yang ada di Desa Kutu Tinggi.
kita selamatkan, dalam artian kita kembangkan untuk kemajuan masyarakat Desa Koto Tinggi. Satu lagi yang saya kembangkan adalah kita ingin program-program yang masuk, karena saya juga sempat bercerita di Desa Menaming, salah satu contoh, itu ada aspirasi dari PDI Perjuangan, beberapa program yang masuk ke sana, bantuan bibit, sapi, apapun namanya, mereka dapat dari aspirasi PDI Perjuangan. Sementara kantor PDI Perjuangan berada di desa kita, kita tidak pernah mendapatkan bantuan sedikit pun. Jadi ini akan kita perjuangkan. Kita akan komunikasikan, kita akan adakan hubungan semacam hubungan baik sama mereka. Komunikasi kita lebih kita intensifkan. Calon saya ingatkan waktu 1 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita ingin mengembangkan segala aspek yang ada di Desa Koto Tinggi untuk kemajuan Desa Koto Tinggi. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada yel-yel dari ibu-ibu, bahasanya ada yel-yel, kami persilakan. Satu-satu kita harus mau. Satu-satu. Buat para undangan ya. Jadi acara ini seyogianya yang sudah kita desain untuk pertanyaan ataupun katakanlah mengeksplorasi visi misi daripada panelis tersebut. Kita sudah siapkan panelis dari, boleh kita bilang, yang berkompeten lah di bidangnya. Untuk itu kami persilakan. Seandainya Bapak urut 1, 2, 3, 4, dan 5 terpilih menjadi kepala desa, apa kira-kira strategi Bapak, konsep Bapak, dan program untuk mewujudkan desa ini yang terbaik di Kabupaten Panghulu? Kenapa saya katakan demikian? Karena Desa Koto Tinggi ini sebenarnya sudah harus jadi kelurahan, karena dia di tengah-tengah kota kita Kabupaten Panghulu ini. Jadi ini penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Desa Koto Tinggi ini merupakan masyarakat yang sangat heterogen, baik itu agama, suku, pendidikan, dan sebagainya. Semua ada di sini. Jadi bagaimana Bapak menyikapi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panelis mengatakan apa konsep kalau seandainya terpilih menjadi kepala desa. Pada prinsipnya adalah kita azas musyawarah mufakat. Dalam artian kita akan melakukan semacam koordinasi, baik itu perangkat desa, perangkat dusun yang ada di Desa Koto Tinggi. Kita akan berembuk, merumuskan dan memutuskan apa-apa saja aturan-aturan yang akan kita ciptakan di Desa Koto Tinggi. Dalam artian kita akan melakukan pembenahan aparatur pemerintahan desa, karena kita akan melakukan good government, atau bahasanya itu yaitu pemerintahan yang baik. Kemudian kita akan melakukan peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang mungkin bisa jadi kita di dalam pelayanan kepada masyarakat, kita tidak akan mempersulit, kita akan permudah setiap segala urusan yang ada di desa. Kemudian sinergisitas dengan BPD, dalam artian karena BPD adalah mitra kerja kepala desa, sehingga kita harus tetap jalin komunikasi dengan BPD apapun halnya. Bahkan saya, kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mempercayakan kepada saya akan dirikan, saya akan buat semacam dewan pembina, atau kalau di PKS-nya dewan suro atau dewan penasehat di desa. Jadi seorang kepala desa ingin memutuskan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Dia akan berkoordinasi baik itu dengan BPD ataupun
yang akan kita bentuk itu adalah semacam tempat kepala desa, seorang kepala desa bertanya apa-apa saja program kerja yang kita laksanakan, apa-apa saja yang akan kita telurkan. Jadi di sini. Kemudian untuk mencapai itu semua, satu lagi yang saya sampaikan, ini mungkin berat, cukup berat bagi saya, tapi insya Allah kalau Bapak percaya kepada saya, karena desa kita terlalu luas. Desa kita ada 8 dusun, sementara desa-desa yang lain hanya 3 dusun, dia sudah 1 desa. Sementara kita 8 desa, insya Allah kalau seandainya Bapak percaya kepada saya, kita akan susuri kembali masalah pemekaran desa. Ini akan kita perjuangkan, untuk kesejahteraan masyarakat desa Kutu Tinggi. Karena pembangunan tidak akan nampak kalau desa kita terlalu luas. Kalau hanya mengharap dari anggaran desa yang ada, kita akan perjuangkan ini. Kita akan coba koordinasi lagi, baik itu di DPRD ataupun pihak-pihak yang akan terkait. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanti, Bapak ini salah satu di antara penjabat sebagai kepala desa. Ada kebijakan yang Bapak tetapkan itu bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Apa dan bagaimana cara Bapak menyikapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak siapa? Dari dosen UBP, sejalan dengan yang saya sampaikan tadi. Dalam artian setiap kita mengambil keputusan, kita akan selalu berkoordinasi. Koordinasi dalam artian karena kita akan akan usahakan semaksimal mungkin, dalam artian menciptakan keamanan, ketertiban. Itu makanya setiap kita mengambil keputusan, kita akan selalu berkoordinasi, baik itu melalui BPD ataupun Dewan Penasehat yang akan saya dirikan tadi. Dewan Penasehat ini terdiri dari, mungkin bisa saya ambil dari beberapa tokoh alim ulama setiap dusun. Jadi kita akan selalu berkoordinasi. Jadi setiap kepala desa, setiap seandainya saya ingin memutuskan sesuatu, bukan kehendak saya sendiri. Jadi kehendak ada keterwakilan setiap dusun-dusun. Jadi itu makanya saya bilang tadi adalah sejalan dengan yang saya sampaikan yang pertama. Kemudian untuk masalah, salah satu contoh, masalah Perdes, kita akan telurkan banyak beberapa program ataupun permasalahan yang ada di desa Kutu Tinggi. Salah satu contoh masalah pekan, penyakit masyarakat. Kita akan informasikan kepada masyarakat, kita akan akan bawa masyarakat, tokoh-tokoh, alim ulama, tokoh masyarakat, pihak kepolisian, pihak-pihak yang terkait, kita akan telurkan semacam aturan seperti itu. Jadi semuanya pada prinsipnya adalah berasaskan musyawarah dan mufakat. Itu makanya saya bertekad kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu memilih saya, mempercayakan kepada saya akan dirikan, saya akan buat semacam dewan penasehat. Jadi setiap ada keterwakilan setiap dusun. Walaupun di dalam perangkat kita sudah ada RT RW, tapi kita akan pertegas lagi ada keterwakilan dari tokoh masyarakat, alim ulama, dan beberapa tokoh pemuda untuk menciptakan hal-hal yang lebih positif. Mungkin itu penyampaian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para calon barangkali mungkin sudah tereksplor sedikit ya maksud daripada para panelis. Acara berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari para calon. Apakah kesimpulan tadi itu hasil tanya jawab dengan panelis, kemudian dituangkan dalam katakanlah sebangsa macam orasi atau penyampaian. Kesimpulannya ya dari penjabaran visi misi tadi memang waktunya kita batasi. Jadi sebangsa macam penginformasian kesimpulan buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesimpulan saya yang pertama adalah pada prinsipnya kami calon kepala desa adalah putra terbaik desa Kutu Tinggi. Jadi silakan pilih, masyarakat berhak memilih mana yang terbaik dari yang terbaik. Jadi saya rasa masyarakat kita sudah cerdas. Silakan pilih sesuai hati nurani. Pada prinsipnya kita ingin perubahan yang lebih baik. Untuk penyemangat mungkin terakhir Bu, ya lihat sekali lagi. Silakan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.